Pernahkah kamu mencoba memberitahu seseorang kalau tindakannya kurang tepat, tapi responsnya malah marah atau defensif? Kamu mungkin heran, kenapa sih niat baik malah dianggap serangan? Jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar keras kepala. Ini bukan lagi soal tindakan, tapi soal identitas. Ketika kamu berkata, sepertinya itu kurang tepat. Yang mereka dengar seringkali bukan tentang apa yang mereka lakukan, melainkan tentang siapa diri mereka. Dan disitulah semuanya berubah. Dalam psikologi sosial, kritik jarang diterima sebagai informasi yang netral. Sebaliknya, ia seringkali diproses sebagai ancaman terhadap diri. Untuk memahami kenapa seseorang bisa marah saat ditegur, kita perlu melihat satu konsep penting, self-concept, atau gambaran tentang siapa diri kita. Setiap orang punya cerita internal tentang dirinya sendiri. Misalnya, saya orang yang bertanggung jawab. Saya orang yang pintar. Saya orang yang tahu persis apa yang saya lakukan. Cerita ini bukan sekadar pikiran ringan. Ia adalah fondasi dari harga diri kita. Ketika kamu menasihati seseorang dan secara tidak langsung mengatakan apa yang ia lakukan salah, kamu sebenarnya sedang mengguncang cerita internal itu. Otak tidak hanya mendengar, perilaku ini keliru. Otak sering menerjemahkannya menjadi, kamu tidak sekompeten yang kamu kira, atau kamu tidak sebaik yang kamu pikirkan. Dalam teori self-affirmation, manusia punya kebutuhan yang sangat kuat untuk mempertahankan citra diri yang positif dan konsisten. Ketika citra diri itu terganggu, muncul ketegangan psikologis, dan ketegangan ini terasa sangat tidak nyaman. Di titik inilah berbagai mekanisme pertahanan mulai aktif. Salah satu mekanisme yang paling umum adalah defensiveness, atau sikap defensif. Alih-alih mengevaluasi isi teguranmu, orang itu akan lebih fokus untuk melindungi dirinya. Ini bukan karena mereka tidak mengerti atau bodoh. Ini terjadi karena identitas mereka terasa terancam. Secara neurologis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kritik sosial dapat mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik ringan. Jadi, bagi otak, ancaman terhadap harga diri bisa terasa seperti ancaman nyata. Dan ketika otak mendeteksi ancaman, sistem pertahanan langsung mengambil alih. Kemampuan berpikir rasional sedikit menurun, sementara bagian emosional meningkat drastis. Itulah sebabnya respons pertama seringkali bukan, "Oh ya, terima kasih sudah mengingatkan," melainkan, "Kamu siapa berani menyalahkan saya?" Atau "Lihat saja dirimu sendiri." Ada teori lain dalam psikologi sosial yang disebut cognitive dissonance, atau disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan yang muncul ketika ada dua hal yang bertentangan dalam pikiran kita. Contohnya, di satu sisi, seseorang percaya, saya adalah orang yang rasional dan bertanggung jawab. Di sisi lain, ada orang yang berkata, keputusanmu itu ceroboh. Dua informasi ini jelas tidak selaras dan menciptakan konflik internal. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, ada dua pilihan utama, mengakui kesalahan dan merevisi pandangan tentang diri sendiri, atau menolak sumber kritik tersebut. Dan seringkali, menolak kritik terasa jauh lebih mudah. Sekali lagi, ini bukan karena orang itu jahat atau keras kepala, tetapi karena mengakui kesalahan, berarti harus merombak gambaran diri yang sudah dibangun dengan susah payah. Itu adalah pekerjaan mental yang berat. Jadi, ketika seseorang bereaksi negatif terhadap kritik, ingatlah bahwa seringkali itu bukan tentang kamu. Itu adalah pertarungan internal mereka untuk melindungi fondasi identitas mereka. Memahami ini bisa membantu kita berkomunikasi dengan lebih empati dan mungkin menemukan cara yang lebih baik untuk menyampaikan masukan. Semoga wawasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan itu berat, apalagi jika teguran itu diberikan di depan orang lain. Disinilah konsep lain berperan, face saving, atau menjaga wajah sosial. Dalam kehidupan sosial, kita tidak hanya menjaga siapa diri kita di dalam, tetapi juga bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Ketika ditegur di depan umum, yang terancam bukan hanya harga diri pribadi, melainkan status sosial. Rasa malu bisa muncul, dan malu seringkali berubah menjadi marah. Karena marah terasa lebih kuat daripada malu. Marah memberi ilusi kendali. Malu terasa seperti kehilangan kendali. Itulah sebabnya seseorang bisa meninggikan suara ketika dikoreksi, padahal inti masalahnya mungkin sederhana. Kemarahan seringkali bukan tentang isi kritik. Ia tentang perlindungan diri. Ada lagi fenomena yang disebut reactance. Reactance terjadi ketika seseorang merasa kebebasannya terancam. Ketika kamu berkata, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Meskipun niatmu baik, kalimat itu bisa ditafsirkan sebagai pembatasan otonomi. Dan manusia sangat tidak suka merasa dikendalikan. Semakin kuat seseorang merasa diatur, semakin kuat dorongan untuk melawan. Ironisnya, bahkan jika orang itu tahu bahwa nasihatmu benar,
Reaksi awalnya bisa tetap negatif, karena yang dipertahankan bukan isi argumen, melainkan kebebasan memilih. Hal lain yang sering terjadi adalah bias atribusi. Kita cenderung melihat tindakan kita sebagai hasil dari situasi, tetapi melihat tindakan orang lain sebagai cerminan karakter. Ketika seseorang ditegur, ia mungkin berpikir, kamu tidak mengerti situasinya. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa dipahami secara tidak lengkap, dan perasaan tidak dipahami itu sendiri bisa memicu frustrasi. Dalam hubungan yang sudah memiliki ketegangan sebelumnya, respons defensif bisa lebih kuat lagi, karena kritik jarang berdiri sendiri. Ia datang membawa sejarah. Nada suara yang sedikit lebih tegas bisa diinterpretasikan sebagai penghakiman. Ekspresi wajah yang tidak tepat bisa dianggap meremehkan, padahal maksudnya mungkin tulus. Di sisi lain, ada faktor harga diri yang rendah. Orang dengan harga diri yang rapuh justru lebih sensitif terhadap kritik, karena mereka sudah memiliki keraguan internal tentang diri mereka. Teguran kecil bisa terasa seperti konfirmasi dari ketakutan terdalam mereka, maka reaksi marah menjadi perisai. Menariknya, orang yang terlihat paling percaya diri belum tentu paling siap menerima kritik. Kadang justru sebaliknya, karena kepercayaan diri yang terlalu bergantung pada citra eksternal, lebih mudah goyah. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Ketika kita menasihati seseorang, kita jarang hanya menyentuh perilakunya. Kita menyentuh identitasnya, harga dirinya, posisinya dalam relasi sosial. Dan identitas adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh otak manusia. Namun, ini bukan berarti menasihati selalu salah. Bukan berarti orang yang marah selalu benar. Ini hanya menjelaskan bahwa reaksi defensif seringkali bersifat otomatis, bukan rasional. Ia muncul sebelum orang itu sempat berpikir jernih. Karena dalam sepersekian detik, otak sudah memutuskan, ini ancaman. Baru setelah emosi mereda, logika bisa kembali bekerja. Itulah mengapa cara menyampaikan sangat berpengaruh. Namun ketika dibingkai sebagai kolaborasi, misalnya, aku mungkin salah, tapi boleh kita lihat lagi? Bareng-bareng, otak lebih jarang mengaktifkan mode bertahan, karena identitas tidak terasa diserang. Pada akhirnya, fenomena orang marah ketika dinasihati bukanlah bukti bahwa manusia tidak mau belajar. Ia adalah bukti bahwa manusia sangat menjaga rasa diri. Kita tidak hanya ingin benar, kita ingin tetap merasa utuh. Dan ketika utuh itu terasa retak, reaksi pertama seringkali bukan refleksi, melainkan perlindungan. Memahami ini bukan untuk membenarkan kemarahan, tetapi untuk melihat bahwa di balik respons keras, sering ada ketakutan halus, takut terlihat salah, takut kehilangan harga diri, takut tidak lagi dihargai. Mungkin karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, cara kita menyentuh identitas orang lain sering lebih menentukan daripada isi kata-kata kita. Karena ketika identitas merasa aman, barulah pikiran bisa terbuka.